monkey's the eye in the sky. He sees everything. Ya, kalau kalian dalam beberapa hari terakhir ini sempat jalan-jalan di mall dan lewat di depan bioskop, mungkin kalian akan melihat poster film The Monkey ini. Dan gua jamin yang langsung terpikirkan pertama kali di kepala kalian adalah monyet di film Toy Story 3. Atau mungkin game Call of Duty. Atau mungkin The Simpsons Movie. Atau Close Encounters, atau The Grinch, atau Aladdin, atau Doctor Who, atau Phantom of the Opera, atau The Matter of Love and Death. Ya, intinya mainan monyet ini sebenarnya emang udah terkenal banget di dalam dunia pop culture. Dan di novel aslinya harusnya monyet di film The Monkey ini juga pakai desain yang sama dengan Toy Story, yaitu monyet dengan simbal di kedua tangannya. Tapi masalahnya, saat ini monyet dengan simbal ini copyright-nya itu dipegang sama Disney. Yang artinya film The Monkey ini nggak boleh pakai desain yang sama dengan Toy Story 3. Maka dari itu, desainnya diganti jadi monyet dengan drum. Everybody dies. And that's life. Oke, langsung gak usah banyak bacot, gak usah banyak cincong. Kita langsung ke pertanyaan pamungkas. Kenapa kalian klik video, langsung klik thumbnail lantur? Karena kalian pengen tahu kan, apakah gue mewajibkan untuk menonton film yang satu ini, The Monkey? Ya, sebelum gue kasih jawaban dari gue pribadi, gue pengen kasih tahu dulu ya, kalau kalian ngelihat dari posternya aja, poster dari The Monkey ini, udah ada 3 nama yang terpampang, dan 3 nama ini sangat-sangat terkenal dalam dunia horor. Pertama, film ini dibuat berdasarkan cerita pendek karangan The Legend, The Myth, The One and Only Steph Curry, bukan ya. Steven Universe, bukan ya. Stephen King. Kalau kalian masih nggak tahu ya Stephen King ini siapa, mungkin gue akan memberikan sedikit contoh film yang mungkin sudah terkenal, mungkin kalian akan tahu, dan mungkin kalian akan menganggap film-film ini adalah film terbaik sepanjang masa yang pernah kalian tonton sebelumnya. Ya, at least kalian harusnya udah nonton 1 dari 4 film yang tadi gue sebutin. Ya, kalau kalian belum pernah nonton sama sekali 4-4-nya nih, belum pernah ada yang ditonton, bertobatlah Anda. Ya, nah, gue pengen kasih tahu 4 film tadi itu berdasarkan novel buatannya Stephen King. Jadi kalian harusnya nggak usah meragukan lagi seberapa luar biasanya seorang Stephen King dalam mengarang sebuah cerita. Here's Johnny. Lanjut ke nama kedua, di poster film The Monkey ini ada nama James Wan sebagai produser dari film ini. Ya, harusnya kalian udah tau lah. Ya, James Wan ini termasuk salah satu orang yang cukup berpengaruh dalam dunia horor, perkembangan horor di zaman modern gitu ya. Karena dia kreator dari franchise Saw, kalau kalian tahu, dan franchise-nya Conjuring Universe. Dan nama ketiga di poster ini tentunya adalah sutradara dari film ini sendiri, yaitu Osgood Perkins, yang merupakan anak dari peringkat keempat villain terbaik sepanjang masa menurut gua, Norman Bates dari film Psycho tahun 1960. Yang diperankan Anthony Perkins, dan sekarang anaknya Osgood Perkins jadi sutradara spesialis horor ya. Yang kebetulan tahun kemarin juga baru merilis sebuah film horor yang cukup fenomenal ya, Longlegs. Udah gue bahas filmnya sedisturbing apa, menurut gue cukup bagus. Ya, jadi kalau misalnya kalian lewat bioskop dengan kepala kosong melihat poster The Monkey ini dan melihat ada 3 nama orang paling berpengaruh dalam perkembangan industri film horor, fuck you, Anda harus nonton film yang satu ini. Nah, tapi yang sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, secara objektif, menurut pendapat gue yang udah menonton film ini, apakah film ini layak untuk ditonton? Ya, kalau misalnya kalian tanya sama gue, secara objektif, bagaimana pandangan gue, apakah film ini layak untuk ditonton? Menurut gue akan sangat merekomendasikan kalian untuk menonton film ini. Secara objektif ya, nanti gue akan bahas secara subjektifnya. Meskipun, kalau kalian cek di Google lah, di IMDb, di Rotten Tomatoes, seingat gue, setahu gue, banyak sekali reviewer dan kritikus yang menganggap film ini jelek. Nah, nanti gue juga pengen bahas kenapa film ini dianggap jelek. Gue pengen bahas dari seluruh pandangan yang ada, makanya gue akan bahas secara objektif. Nah, tapi kalau misalnya kalian tanya sama gue secara subjektif, nah, ini yang perlu kalian perhatikan ya. Kalau misalnya kalian nggak mau dengerin perkataan gue dari awal sampai video ini selesai, nggak apa-apa, tapi kalian wajib untuk mendengarkan perkataan gue yang satu ini, karena ini krusial untuk menentukan kalian nonton filmnya atau enggak. Jangan sampai kejadian kayak review Longlegs di tahun kemarin terjadi kembali, terulang kembali, yang dimana gue udah jabarin secara objektif. Ini kita ngomongin objektif gitu ya. Ini film
bagus eksekusi sinematografi. Gue bedah secara komposisinya, secara angle-nya, gimana cara dia menyelipkan angle-angle yang membuat penonton jadi unsettling gitu nonton filmnya. Tapi gue bilang juga gitu, gue udah wanti-wanti dari awal ini film fasenya lambat, pacingnya lambat, banyak dialog, banyak keheningan. Kalau kalian otaknya nggak nyampe, nggak kuat nonton yang hening-hening kayak begini, maunya yang jump scare dar sana sini, ya mending aja nonton Petaka Gunung Gede, nggak usah nonton film yang satu ini. Gimana ya, ini emang netizen IQ 70-an, gue nggak ngerti gimana cara jelasinnya juga gitu. Gue udah bahas secara objektif, lu malah bahas masalah selera. Kalau pacing lambat itu bukan masalah objektif, bukan masalah pacingnya bikin filmnya jadi jelek, itu selera lu yang nggak bisa nonton filmnya. Ya makanya nonton review ngelantur sampai habis bangsa. Nah, untuk film yang satu ini yang perlu kalian perhatikan ya, genrenya. Gue akan kasih tau dari awal, ini film genrenya adalah horor komedi. Jadi gue nggak mau denger lagi orang ngomel-ngomel di kolom komentar, bang nggak jelas bang, ini film absurd bang, nggak masuk di logika. Horor komedi anjing. And everyone in between. Dan ada satu lagi hal yang perlu gue tekankan yang menurut gue cukup krusial untuk jadi bahan pertimbangan kalian nonton film yang satu ini atau enggak. Ini film yang tipenya surrealis ya. Jadi kalau kalian yang masih belum paham, bang surrealis itu maksudnya apa sih bang? Surrealis itu antitesisnya realis ya, gampangnya begitulah. Yang dimana kalau misalnya realis itu mengeksplorasi hal-hal yang realita yang ada di dunia nyata supaya kita bisa relate gitu ya. Sedangkan kalau misalnya surrealis justru mengeksplorasi hal-hal yang tidak nyata, sebaliknya dibandingkan yang realis tadi gitu. Mengeksplorasi hal-hal yang terjadi di alam bawah sadar kita, yang berada di imajinasi kita, yang tidak bisa dikeluarkan dengan bebas. Kenapa? Karena ya pikiran kita terbatas dengan kerangkeng penjara dunia realita. Jadi karena konstruksi berpikir kita sudah dipengaruhi oleh bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berpikir lewat orang-orang di sekitar kita, lewat ekosistem di sekitar kita di dunia nyata, maka dari itu imajinasi dan alam bawah sadar kita nggak bisa keluar dengan sepenuhnya karena udah ada pembatas-pembatas, ada boundaries-nya. Nah, film-film surrealis ini bertujuan untuk apa? Untuk merombak, menghancurkan semua batasan-batasan, boundaries mengenai dunia nyata ini. Kita keluarkan semua apa yang ada di alam bawah sadar kita. Nah, itu tujuan dari film surrealis. Kalau kalian memang otaknya nggak nyampe untuk memahami surrealis, untuk berpikir lagi, kalian pengennya ya udah, gue pengennya popcorn movie yang entertaining, yang gampang dicerna sama kepala aja, nggak usah yang aneh-aneh, nggak mau yang absurd-absurd, maunya yang logika aja, nggak usah nonton film ini. Udah jelas ya, gak usah nonton film ini, nonton yang lain aja anjing. Oke, langsung aja kita ke implikasi ya dari genre surrealis ini terhadap film ini ya. Kenapa menurut gue ini film surrealis? Oke, ini film bercerita mengenai dua bocah yang menemukan ada mainan monyet di rumahnya mereka, peninggalan ayahnya mereka. It was a monkey. Nah, menariknya ketika mereka memutar kunci yang berada di belakang monyet tersebut, pasti ada aja orang yang secara random meninggal dengan sangat-sangat tragis dan brutal dan sadis mampus. Dan kita nggak bisa memprediksi orang mana yang akan meninggal karena ini random banget. Ini monyet tuh benar-benar kalau diputar nih random aja milih orang yang akan meninggal secara tragis berikutnya tuh siapa. Nah, mungkin kalian akan langsung berpikir kalau misalnya film ini adalah gabungan dari film Jumanji dengan papan permainannya dan Final Destination dengan kematian-kematian sadisnya. Tapi tidak semudah itu Ferguson ya. Ada alasan kenapa film Jumanji disukai semua orang di dunia. Ada alasan kenapa Final Destination bisa dimilking segitu banyak filmnya meskipun filmnya sampah-sampah terus. Karena apa? Karena banyak fansnya. Banyak yang mau tetap nonton filmnya meskipun sampah. Sedangkan film yang satu ini ya, gue yakin akan ada banyak yang caci maki karena akan ada banyak sekali yang tidak suka sama film yang satu ini. Kenapa bisa begitu? Alasannya gampang aja. Karena baik Jumanji atau Final Destination itu punya sistem dalam filmnya yang membuat apa? Yang membuat kalian bisa mencerna logika jika film ini terjadi di dunia nyata. Ya of course ini film imajinasi. Papan permainan Jumanji nggak bakal pernah ada di dunia nyata, itu impossible. Atau misalnya ya kematian-kematian di Final Destination yang kebetulan seperti itu nggak mungkin terjadi di dunia nyata. Tapi there is a system. Ya sistemnya adalah kita harus lempar dulu dadunya, baru nanti bergerak pionnya dan muncullah tulisan apa yang akan terjadi selanjutnya. Thank you, Alan. Oh my God, how could you do that? Itu lewat apa? Ada dadu dulu, ada sistem dulu, ada permainan dulu. Sama kayak Final Destination, ya si Alex di film pertama itu kan harus memecahkan seperti detektif gitu. Oh ada kode-kode tersembunyi nih, oh ada rute. Siapa yang akan mati selanjutnya, siapa yang akan mati selanjutnya, dan gimana mengakali kematian tersebut. Itu sistem.
Sedangkan film yang satu ini tidak ada sistem ya. Bener-bener si monyet ini lu puter nih ya. Udah random aja orang mati dan matinya pun random mampus anjing. Contohnya nih ya, orang yang lagi motong-motong makanan nih, chef lagi di restoran gitu ya. Dan pas lagi motong-motong entah kenapa tiba-tiba aja pisaunya itu menggal kepala orang yang ada di depannya dia yang lagi lihat dia motong makanan anjing. Ya kan kayak nggak jelas, nggak ada logikanya kan. Terus atau misalnya ada cewek nih lagi buka lemari, pas lemarinya kebuka tiba-tiba ada senapan yang jatuh dan kepencet itu pelontarnya sehingga menembak si mbak-mbaknya yang buka lemari tersebut. Nggak jelas gitu. Tapi somehow ya, gue ngerasa si Osgood Perkins ini bisa tetap membuat kematian-kematian yang terjadi di film ini terlihat begitu bombastis. Bahkan sampai berkali-kali gue cukup shock nontonnya. Gue sampai mangap-mangap nonton kematian-kematian yang menurut gue sebenarnya udah ketebak. Jadi ini bukan bertujuan untuk membuat kita jadi depresi melihat kematiannya. Beda sama kalau misalnya lu nonton film kayak A Serbian Film ya, atau misalnya film Midsommar yang memang is the real horror gitu. Secara psikologi tuh kita bener-bener dibuat ketakutan, disturbing ngelihat kematian-kematian yang terjadi di filmnya. Tapi film yang satu ini bukan tipikal yang seperti ini lebih kerasa kayak nonton The Boys. Nah, kalau kalian pernah nonton series The Boys ya, jadi kematian-kematiannya tuh nggak dibuat horor, nggak dibuat menakutkan, tapi lebih ke gory, bloody, darah kemana-mana dan bikin kita shock gitu kayak. Kayak gitulah ekspresi gue inget banget pertama kali nonton film ini di opening scene-nya ya, kalian nonton dari openingnya aja udah bisa ngehook kalian. Menurut gue efek praktikal ditambah CGI-nya menurut gue cukup menarik sekali ya, meskipun ketebak lagi-lagi kematian-kematiannya ketebak, tapi selalu bisa bikin gue amazed gitu ngelihatnya. Dan lagi-lagi yang perlu kalian ingat, ini adalah film horror komedi yang dimana salah satu rumus dalam menerapkan horror komedi adalah ketika ada yang mati, orang-orang di sekitarnya tidak akan menunjukkan tanda-tanda seperti orang ini beneran mati kalau misalnya di dunia nyata. Nah, itu rumus komedi. Contohnya misalnya nih, ada yang mati nih. Gua misalnya ya, gua ngeliat ada orang mati depan gua. Ya, kalau misalnya horror komedi, antara lu ekspresinya akan seperti kan ketakutan sih ketakutan. Cuman kan lu tahu kayak tolol banget ketakutannya gitu kan. Atau misalnya kayak gitu paling ya kan. Itu namanya horror komedi karena nggak natural kan ekspresinya. Nggak mungkin di dunia nyata kalau lihat orang mati depan lu kayak begitu kelakuannya. Dan kedua, salah satu formula editing yang dipakai berulang-ulang di sepanjang kalian nonton film ini adalah smash cut. Ya kayak gitulah contohnya gitu. Yang dimana ada dua scene yang begitu kontras ya, langsung dibikin transisi dengan cara yang sangat-sangat patah yang menimbulkan lu pasti akan ketawa gitu. Dan itu berkali-kali ada di film ini. Dan tentu saja ada dark jokes juga yang berkali-kali bisa bikin gua ngakak juga. Dialog-dialog kayak misalnya ada pendeta yang ngomong pas lagi funeral gitu ya. Hidup itu layaknya seperti lemparan koin gitu. Lu nggak akan tahu akan mendapatkan angka atau mendapatkan kepala. Nah kalau yang mendapatkan kepala ya tentunya si Ani, karena Ani cuma dapat kepalanya sedangkan badannya kepisah sama kepalanya. Anjing banget itu. Itu karena si Ani itu kan yang kepenggal tadi kepalanya. Terus si pendetanya ngomong kayak gitu pas lagi funeral. Ya dark jokes kayak gitu lah. Gue gak tau kalian bakal ketawa, tapi gue yakin Coki Pardede akan ketawa menonton filmnya satu ini. Oh, fuck. Jadi ya kesimpulannya menurut gue secara horror komedi dapet gitu, gore-nya juga dapet, bahkan secara eksekusinya pun editingnya dari segi sinematografi dan color grading itu nyaman sekali di mata. Ya memang ciri khasnya si Osgood Perkins menurut gue, dia adalah sutradara horror yang punya keunikan sendiri dibandingkan sutradara horror lainnya gitu. Ketika semua orang berekspektasi kalau misalnya si Osgood ini akan membuat film yang tipikal kayak Longlegs lagi, karena Longlegs sudah berhasil di tahun kemarin gitu dengan tipikal disturbing yang stylistik seperti itu, ya kita pikir dia akan bikin film yang kayak begitu lagi, ya kan? Itu keunggulannya dia. Kalau gue jadi si Osgood Perkins, Longlegs sukses, ya gue akan bikin film yang seperti itu lagi untuk memuaskan hasrat penonton. Tapi enggak, dia nggak mau main di zona nyaman. Dia mau bikin film yang berbeda. Tetap dengan speciality dia di genre horror, tapi dengan sentuhan subgenre yang berbeda di sini, dengan horror komedi yang absurd, yang surrealis gitu, yang bertolak belakang dengan Longlegs yang terkesan sangat membumi sekali. Tapi secara sinematografi, secara komposisi, empty space yang digunakan, secara angle yang membuat penonton unsettling seperti di Longlegs, dia akan tetap gunakan di The Monkey ini, meskipun dalam format komedi gitu ya. Tapi tetap kita bisa merasakan sentuhan-sentuhan disturbing ala-alanya si Osgood Perkins lagi. Dan
terutama color grading yang gue sangat-sangat suka banget sama color gradingnya dibandingkan horor-horor Hollywood mainstream yang selalu ada di tiap bulannya gitu kan. Selalu ya color gradingnya flat as fuck man. Ya sampah banget gitu, kayak nontonnya boring gitu. Oke, terakhir gue pengen bahas masalah ending. Jadi gue akan kasih spoiler warning dulu buat kalian yang belum nonton film yang satu ini, karena gue akan jelaskan endingnya. Apa maksudnya? Karena gue yakin akan ada banyak sekali orang yang marah-marah ketika ngelihat endingnya karena absurd dan terlalu aneh anjing. Ya gue juga pas pertama kali nonton, what the hell is this movie man? Apa maksudnya? Tapi ya gue masih bisa sedikit memahami, meskipun masih banyak yang gue belum pahami dari kepala si Osgood, karena gue yakin juga dia nulis bener-bener asal-asalan, gue yakin anjing. Oke, kita mulai dari apa sebenarnya pesan dari film ini. Gue yakin di awal sampai menuju ke bagian akhir, gue yakin pesannya adalah mengenai keluarga sih, antara ayah sama anak. Karena si boneka monyet jahanam ini adalah representasi dari gap jarak antara ayah sama anak, gue rasa. Karena yang membuat antara si Hall dan Bill ini punya jarak yang jauh sama ayahnya, ditinggalin sama ayahnya, karena si mainan monyet ini kan yang membuat ayahnya meninggal gitu. Sehingga mereka udah gak ketemu lagi sama ayahnya dari mereka pas masih kecil. Dan setelah itu ada time skip 25 tahun ketika si Bill udah gede, dia punya anak juga. Nah, dia juga punya masalah juga sama anaknya. Anaknya juga ngerasa kalau misalnya si Bill ini gak pernah hadir di hidupnya si anaknya si Bill ini, si Pity gitu. Nah, kenapa? Karena apa? Karena lagi-lagi boneka monyet jahanam ini kan yang katanya si Bill itu udah berubah hidupnya gara-gara mainan ini, jadi nggak bisa normal lagi hidupnya gitu. Ya menurut gue ini representasi dari gap antara ayah sama anak. Menurut gue masih paham sampai situ. Tapi yang lebih aneh lagi ya di bagian akhir yang dimana ya oke, ternyata kita tahu ada plot twist, si Hall ternyata adalah dalang dibalik semua ini, dia yang punya bonekanya, dia yang pengen si Bill saudaranya itu mati karena dia menganggap Bill itu udah bunuh mamanya, dan itu juga nggak dieksekusi dengan baik. Gua akui ya, penulisan di bagian akhir ketika plot twistnya muncul, terus perpisahan antara Hall dan Bill, terus si Hall tiba-tiba mati dengan cara tolol, itu menurut gua itu lazy writing sih. Jujur itu jelek sih. Di bagian situ memang jelek, gue akuin. Ya, tapi cerita berlanjut ketika si Will sama Pity ini naik mobil berdua dan melihat kalau dunia ini perlahan mulai hancur gitu. Ada orang yang bawa kereta bayi kebakar lah, ada pesawat jatuh dari angkasa lah. Ini kiamat gitu kan. Apalagi si Bill ini melihat ada orang berkuda gitu dengan pakaian kerudung, dan itu adalah Death. Kalau kalian nggak tahu, Death ini adalah salah satu dari Four Horsemen of the Apocalypse yang ada di Alkitab ya. Di kitab Wahyu ini salah satu penglihatannya Rasul Yohanes. Jadi apa bang sebenarnya maksud dari ending ini? Kenapa salah satu dari Four Horsemen of the Apocalypse ini muncul gitu dan melihat si Bill? Ya lagi-lagi menurut gue ini adalah typical ending yang nggak ada satu makna yang secara spesifik yang kita bisa langsung bedah gitu, karena setiap orang pasti punya interpretasi berbeda-beda mengenai ending film ini gitu. Ya gue ngerasa si Osgood ini memang lagi bermain-main aja dengan tulisannya dia pengen membantah, pengen menghancurkan stigma-stigma realis mengenai dunia, mengenai kiamat, mengenai nihilisme, semua filosofi yang ada di dunia ini dia pengen bantah dengan pemikiran absurdnya, dengan surrealisnya dia. Gue ngerasa kayak dia bermain-main dengan itu aja sih. Ya memang tol-tolan aja, lagi-lagi absurd, lagi-lagi ini horror komedi. Gue nggak ngerti juga ya. Coba kalau kalian punya pendapat yang berbeda mengenai ending di film ini, kalian coba tulis di kolom komentar. Memang gue akuin endingnya nggak terlalu bagus, dan act ketiganya mulai dari bagian plot twist sampai si Hall mati, menurut gue ada banyak yang aneh dalam penulisannya. Jadi gue nggak bisa kasih film ini rating terlalu bagus. Ya gue rasa ini film yang masih sangat-sangat bisa dinikmati, makanya gue akan kasih 8,1/10 alias cakep. Masih dicakep, nggak di mediocre, karena eksekusinya bagus banget men, bagus banget. Tapi memang endingnya agak absurd aja sih.